Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Kumalasari dengan NIM A1C1181038. Di sini saya akan membuat video guna memenuhi tugas UTS Agama 2. Di mana yang pertama itu sebutkan rukun iman, Islam, dan ihsan. Rukun iman itu ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Untuk rukun Islam itu ada 5. Yang pertama syahadat, sholat, zakat, puasa, dan naik haji bagi yang mampu. Sedangkan untuk rukun ihsan itu ada 3, yaitu takwa, tawakal, dan ikhlas. Kemudian untuk soal nomor 2 itu bacakan sifat wajib dan mustahil bagi Allah dan Nabi. Sifat wajib bagi Allah itu adalah wujud, qidam, baqo, mukhalifatul hawadis, qiyamu binafsihi, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sami, basar, kalam, qadiron, muridon, haliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakaliman. Nah, sedangkan sifat mustahil bagi Allah itu adalah fana, kemudian sifat mustahil bagi Allah itu ada adam, hudud, fana, mumatalatuhu lil hawadis, qiyamuhu bi khairi, ta'adud, azkharhah, jal, maut, syamam, ummi, buk, khaunuhu ajizan, khaunuhu kharihan, khaunuhu jahilan, khaunuhu mayitan, khaunuhu asam, khaunuhu a'na, khaunuhu abkam. Nah, untuk sifat wajib bagi Rasul itu ada 4 dan sifat mustahilnya ada 4. Sifat wajib Rasul itu adalah sidik, amanah, tablik, dan patonah. Sedangkan untuk sifat mustahilnya yaitu ada kizib, khianat, kitman, dan baladah. Kemudian untuk soal nomor 3, bacakan bacaan sholat mayit sampai akhir. Usolli sunnata ala hazal maiti arba'a takbiratin fardo kifayati ma'muman fardon alaiya lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Kita membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu Akbar. Untuk takbir kedua kita membaca shalawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Ibrahim. Untuk takbir kedua kita membaca sholawat, yaitu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahu Akbar. Kemudian takbir ketiga kita membaca doa untuk mayit. Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Allahu Akbar. Lalu kita membaca doa untuk mayit juga. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftimna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Lalu kita salam ke kiri dan ke kanan dengan posisi berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian untuk yang keempat itu jelaskan apa itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah akidah yang bisa dipertanggungjawabkan kebenaran perilakunya agama kepada Al-Quran dan hadis. Nah, segala bentuk perilaku bisa dipertanggungjawabkan dan berdasarkan Al-Quran dan hadis. Itulah yang disebut dengan akhlakul akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini ada 4
yaitu akidah tauhid, yakni salah satu akidah yang berpangkal pada tafwid dan ta'wil yang mu'tabar. Kemudian ada akidah fikih didasarkan pada 8 mazhab, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Sufyan Tsauri, Sufyan bin Unayyah, Abu Ishaq bin Rahawih, dan Auzi. Kemudian ada akidah negara, yaitu keputusan ijma umat yang menitik beratkan kepada kemaslahatan. Lalu akidah tasawuf, di mana tasawuf atau tarikat apapun yang bersumber kepada Al-Quran dan hadis sahabat Nabi yang dipandang benar. Hubungan Islam dan ilmu pengetahuan itu adalah agama Islam itu telah memberikan pilihan dan panduan kepada manusia tentang jalan hidup yang baik yang akan dilaluinya. Kemudian dengan ilmu pengetahuan, manusia akan lebih bijaksana untuk menentukan pilihan-pilihan hidupnya. Nah, Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa ilmu tanpa iman bencana dan iman tanpa ilmu itu gelap. Sebagaimana yang dijelaskan dalam buku Pendidikan Agama Islam Berbasis Karakter dan Moderasi Islam yang disusun oleh tim dosen PAI Universitas Jambi yang dipimpin oleh Dr. Supian, di mana nilai-nilai spiritualis Islam dalam mengawal iptek menjadi sangat penting dewasa ini, di mana umat Muslim itu telah berhasil menunjukkan kepada dunia bagaimana teknologi yang beradab yang mengabdi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ilmu apapun yang didalami dan ditekuni, hendaknya ilmu itu memiliki nilai-nilai spiritualis dan didekatkan dengan kajian dan unsur-unsur agama, seperti ilmu biologi sekuler yang menyebutkan bahwa alam ini memiliki hukum evolusi, tetapi meniadakan unsur campur tangan Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Mengislamkan ilmu berarti memasukkan Allah Subhanahu wa taala dan kekuasaannya dalam setiap bidang dan pembahasan ilmu. Nah, dampak negatif dari teknologi juga tidak kalah besarnya karena kehadirannya mengakibatkan pengangguran besar lantaran pekerjaan yang selama ini dikerjakan secara manual dengan tangan manusia digantikan oleh mesin-mesin komputer yang lebih canggih. Selain itu, masalah lain adalah bahwa teknologi yang menggantikan kerja manusia adalah benda mati yang tidak bermoral dan berperasaan. Nah, bekerja menurut program yang telah ditentukan. Bagaimana kita ketahui, banyak sekali ilmuwan Islam yang berkontribusi sangat besar dalam ilmu pengetahuan, di mana banyak sekali istilah-istilah ilmu pengetahuan yang berasal dari bahasa Arab, seperti dalam bidang iptek itu pengaruh tersebut dapat dilihat dalam penggunaan istilah-istilah teknis seperti alkemi atau alkimia, yaitu ilmu kimia, alkohol dari alkohol dan alkofe dari alkubah atau kubah, dan banyak lain sebagainya. Nah, jadi hubungan antara Islam dan ilmu pengetahuan itu sangat penting, di mana ilmu pengetahuan itu akan berjalan dengan baik dan benar jika kita melandasi ilmu pengetahuan itu dengan berbagai tata cara ataupun hukum-hukum Islam yang ada yang telah diterangkan dalam Al-Quran dan hadis. Nah, itulah video UTS saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.